Ini adalah cerita tentang tak sengaja bertemu sapi bertanduk satu di hutan. Gadis kampung ini mendapatkan keajaiban. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat dan sungai berliku, hiduplah seorang gadis bernama Laras. Usianya baru 15 tahun, dengan rambut hitam panjang yang selalu ia kepang rapi. Laras dikenal sebagai anak yang rajin dan penyayang, terutama kepada hewan. Ayahnya sudah lama meninggalkan Laras hidup bersama ibunya yang bekerja keras sebagai penenun kain tradisional. Meski hidup mereka sederhana, Laras selalu merasa bahagia dengan dunia kecilnya. Pagi itu, matahari baru saja muncul di ufuk timur. Kabut tipis masih menutupi lembah desa, dan aroma tanah basah menembus udara sejuk. Laras memutuskan untuk pergi ke hutan untuk mengambil beberapa buah liar yang tumbuh di tepi sungai. Ia biasanya tidak masuk terlalu jauh, tapi rasa ingin tahunya hari itu membawanya menelusuri jalan setapak yang jarang dilalui orang. Hutan itu memang indah, dengan cahaya matahari menembus celah-celah pepohonan, menciptakan bayangan dan kilauan yang menakjubkan. Burung-burung berkicau riang, dan dedaunan bergoyang lembut tertiup angin. Namun, ada ketenangan yang berbeda hari itu, seperti hutan menahan napas. Saat Laras berjalan, matanya menangkap sesuatu yang aneh di kejauhan. Di balik semak belukar, terlihat seekor sapi putih dengan satu tanduk di tengah dahinya, sedang menatapnya dengan mata yang besar dan tenang. Laras terkejut dan hampir terjatuh. Sapi bertanduk satu, gumamnya, tidak percaya dengan yang dilihatnya. Sapi itu tampak berbeda dari sapi biasa di desa. Tubuhnya bersih berkilau, bulunya putih bagai salju, dan tanduknya memancarkan cahaya lembut saat terkena sinar matahari. Laras merasa ada energi hangat yang menyelimuti makhluk itu, dan seketika hatinya terasa tenang. Meski takut, rasa ingin tahu Laras lebih besar. Ia perlahan mendekat, berbicara dengan suara lembut. "Hai, kamu, sapi bertanduk satu?" Sapi itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata penuh kebijaksanaan. Sesaat kemudian, sapi itu melangkah ke samping, seolah mengundang Laras mengikuti jalannya. Laras merasa ada dorongan aneh dalam hatinya. Tanpa berpikir panjang, ia mengikuti sapi itu masuk lebih dalam ke hutan. Pepohonan semakin rapat, dan jalan setapak semakin sulit dilalui. Namun, Laras merasa tidak takut, karena kehadiran sapi itu memberi rasa aman. Setelah beberapa menit berjalan, mereka sampai di sebuah glade terbuka di tengah hutan. Di sana, sebuah sungai kecil mengalir dengan air bening seperti kaca, dikelilingi bunga-bunga berwarna-warni yang belum pernah Laras lihat sebelumnya. Sapi bertanduk satu itu berhenti, menatap Laras lagi, dan perlahan mengangguk seolah mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, Laras merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya bergetar lembut, dan sebuah cahaya hangat muncul di tangan kanan Laras. Tanpa disadari, tangannya kini bisa menyembuhkan bunga yang layu di sekitarnya. Ia mencoba menyentuh daun-daun kering, dan seketika daun itu kembali segar. Laras terkejut dan takjub. Sapi bertanduk satu itu menundukkan kepala, seolah memberinya izin untuk menggunakan keajaiban itu. Laras memahami bahwa makhluk ini bukan sapi biasa. Ia adalah penjaga hutan dan pembawa keajaiban. Hatinya berdebar kencang, dan ia merasa bahwa hidupnya akan berubah sejak pertemuan ini. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik di semak-semak. Laras menoleh dan melihat seekor rusa kecil terjebak di jaring pemburu. Tanpa ragu, ia berlari dan menggunakan tangan ajaibnya untuk melepaskan rusa itu. Rusa itu melompat kegirangan, lalu berlari ke hutan dengan bebas. Sapi bertanduk satu menatap Laras dengan mata penuh kebanggaan.
Laras menyadari bahwa keajaiban ini diberikan kepadanya untuk menolong makhluk yang lemah dan menjaga keseimbangan hutan. Ia merasa bangga sekaligus takut, karena ia belum tahu bagaimana cara mengendalikan kekuatannya. Saat matahari semakin meninggi, Laras memutuskan untuk kembali ke desa, meninggalkan sapi bertanduk satu di Glade. Namun, ia menoleh sekali lagi, dan sapi itu mengangguk seolah berkata, "Aku akan selalu menunggumu ketika kamu siap." Di perjalanan pulang, Laras tidak berhenti memikirkan pertemuan itu. Ia sadar, dunia di sekitarnya kini jauh lebih besar dan misterius daripada yang pernah ia bayangkan. Ia membawa pulang beberapa buah liar untuk ibunya, namun hatinya kini penuh dengan rahasia dan keajaiban yang menunggu untuk ia jelajahi. Sesampainya di rumah, Laras menceritakan pertemuannya pada ibunya, meskipun ia tidak yakin ibunya akan percaya. Ibunya tersenyum dan menepuk kepala Laras. "Anakku, mungkin kau menemukan sesuatu yang istimewa hari ini. Jagalah rahasia itu dengan baik." Malam itu, Laras tidur dengan hati yang berdebar. Ia tahu, pertemuannya dengan sapi bertanduk satu hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan membawanya pada keajaiban dan takdir luar biasa. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Keesokan paginya, matahari baru saja muncul ketika Laras bangun. Ingatan tentang sapi bertanduk satu masih segar di benaknya. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sebuah energi hangat yang mengalir dari tangannya hingga ke seluruh tubuhnya. Laras pun segera pergi ke dapur untuk membantu ibunya menyiapkan sarapan. Namun, setiap kali tangannya menyentuh sayuran layu atau bunga yang hampir mati di pot kecil di halaman rumah, mereka perlahan kembali segar. Laras terkejut. Ini pasti dari sapi kemarin, gumamnya sambil menatap tangannya sendiri. Hatinya campur aduk antara senang, takut, dan penasaran. Ia sadar bahwa keajaiban yang diberikan kepadanya bukan sekadar hadiah, tapi juga tanggung jawab besar. Setelah sarapan, Laras memutuskan untuk kembali ke hutan. Ia ingin bertemu lagi dengan sapi bertanduk satu, belajar lebih banyak tentang makhluk ajaib itu, dan memahami sebab musabab kekuatan yang ia terima. Jalan setapak yang kemarin ia lalui tampak lebih ramah hari itu, seperti hutan sendiri menyambutnya. Burung-burung bernyanyi lebih riang, dan cahaya matahari yang menembus dedaunan menciptakan pola indah di tanah. Setelah berjalan cukup lama, Laras sampai di Glade di mana sapi bertanduk satu menunggunya. Kali ini, sapi itu tampak lebih dekat, dan matanya memancarkan cahaya lembut. Laras menghampirinya dengan hati-hati. Aku ingin belajar," katanya pelan. Sapi itu menundukkan kepala, lalu dengan langkah anggun, ia mengarahkan Laras ke sebuah pohon tua besar di tepi sungai. Di bawah pohon itu, akar-akarnya membentuk semacam tempat duduk alami. Laras duduk di sana, dan sapi bertanduk satu menatapnya penuh perhatian. Seakan memahami ketakutan dan kebingungannya, sapi itu menempelkan tanduknya ke tanah, dan seketika muncul cahaya lembut yang mengalir ke arah Laras. Laras menutup mata, merasakan energi hangat mengalir melalui tubuhnya. Dalam hatinya, muncul suara lembut, seperti bisikan alam, "Kau adalah penjaga hutan, Laras." Kekuatannya hanya bisa digunakan untuk kebaikan, untuk menolong makhluk yang lemah dan menjaga keseimbangan. Rasa takjub Laras meningkat. Ia menyadari bahwa kekuatannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua makhluk hidup di sekitarnya. Dengan hati-hati, ia mencoba mengarahkan tangannya ke tanah. Tanah yang sebelumnya kering dan retak mulai menjadi subur, rumputan tumbuh kembali, dan bunga-bunga bermekaran di sekitarnya. Hari itu, Laras mulai berlatih menggunakan kekuatannya.
Ia mencoba menyembuhkan tanaman yang layu, mengalirkan energi ke air sungai agar ikan-ikan kecil lebih lincah, dan bahkan menolong beberapa kupu-kupu yang sayapnya tersangkut di semak. Setiap kali ia berhasil, sapi bertanduk satu menatapnya penuh kebanggaan. Namun, latihan Laras tidak selalu mulus. Ada saat-saat ia terlalu lelah atau emosinya terganggu, kekuatannya menjadi tidak stabil. Sekali tangannya menyentuh tanaman, mereka justru layu lebih cepat. Laras merasa frustrasi. "Kenapa aku tidak bisa mengendalikannya dengan sempurna?" teriaknya pelan, hampir menangis. Sapi bertanduk satu mendekat dan menundukkan kepalanya. Tiba-tiba, ia meniupkan napas hangat ke wajah Laras. Sebuah suara lembut kembali terdengar di kepalanya. "Kesabaran adalah kunci, Laras. Tidak ada yang langsung sempurna. Kau harus belajar mengenali hatimu sendiri sebelum mengendalikan kekuatan ini." Hari mulai sore, dan Laras memutuskan untuk pulang. Di perjalanan, ia bertemu dengan seorang anak laki-laki sebayanya, bernama Raka, yang tinggal tidak jauh dari hutan. Raka tampak khawatir. "Laras, kau sendirian di hutan? Aku dengar ada sapi aneh muncul di sana." Laras menatap Raka dan tersenyum samar. Aku menemukan sesuatu yang istimewa, Raka. Tapi kau tidak akan percaya jika aku ceritakan sekarang." Raka mengerutkan dahi, tapi memilih untuk tidak memaksa. "Hati-hati ya, Laras. Hutan itu tidak selalu ramah." Sesampainya di rumah, Laras menceritakan sedikit pengalamannya kepada ibunya tanpa menyebut sapi bertanduk satu secara langsung. Ibunya menepuk kepala Laras. "Aku tahu kau menemukan sesuatu yang istimewa, Nak. Tapi ingat, keajaiban besar selalu datang dengan tanggung jawab besar." Malam itu, Laras tidak bisa tidur. Ia terus membayangkan sapi bertanduk satu, glade rahasia di hutan, dan kemampuan baru yang mengalir dalam dirinya. Rasa ingin tahunya semakin besar. Ia menyadari, pertemuan dengan sapi itu bukanlah kebetulan, ada sesuatu yang menunggunya di hutan, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Beberapa hari berikutnya, Laras kembali ke hutan hampir setiap pagi. Ia mulai mencatat segala hal yang ia pelajari tentang kekuatannya, bagaimana menyembuhkan tanaman, membantu hewan yang terluka, dan menjaga keseimbangan alam. Setiap kali ia berhasil, rasa percaya dirinya meningkat. Ia mulai memahami bahwa kekuatan itu lebih dari sekadar fisik, itu juga soal hati dan niat. Suatu pagi, Laras menemukan seekor rubah kecil yang terjebak di sungai karena arus deras. Ia panik sejenak, tapi kemudian mengingat pesan sapi bertanduk satu. Dengan hati-hati, Laras menempelkan tangannya ke air, dan arus menjadi lebih tenang. Rubah itu berhasil keluar dari air dan menatap Laras dengan mata penuh rasa terima kasih sebelum berlari kembali ke hutan. Laras tersenyum, merasa hangat di dada. Ia tahu bahwa keajaiban ini bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk menolong mereka yang lemah dan tidak bisa menolong diri sendiri. Perasaan bahagia itu bercampur dengan rasa penasaran, mengapa sapi bertanduk satu memilihnya? Apa takdir yang menunggunya? Hari demi hari, hubungan Laras dengan sapi bertanduk satu semakin kuat. Setiap kali ia datang ke glade, sapi itu selalu menunggunya, dan Laras belajar untuk membaca gerakan, tatapan, dan kehadirannya. Ia mulai mengerti bahwa sapi itu bukan sekadar makhluk ajaib, tapi penuntun dan pelindungnya. Namun, di balik kedamaian itu, Laras mulai merasakan sesuatu yang berbeda di hutan. Ada suara-suara asing di kejauhan, langkah berat, gemerisik yang bukan berasal dari binatang hutan biasa. Laras tidak tahu apakah itu tanda bahaya,
Tetapi ia merasa bahwa perjalanan ini akan membawa tantangan yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Saat malam tiba, Laras duduk di tepi sungai, memandangi bayangan pepohonan di permukaan air. Ia berbisik pelan, "Aku siap, sapi bertanduk satu. Aku akan belajar, aku akan menjaga hutan, dan aku akan menggunakan kekuatan ini dengan baik." Sapi bertanduk satu muncul di sampingnya, menundukkan kepala, dan seakan mengangguk setuju. Laras merasa ada ikatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ikatan antara hati, alam, dan keajaiban yang mulai terungkap perlahan-lahan. Pagi itu, hutan tampak lebih gelap dari biasanya. Kabut tebal menutupi jalan setapak, dan suara burung pun terdengar lebih jarang. Laras merasakan hawa aneh sejak ia memasuki hutan, sebuah rasa waspada yang belum pernah ia alami sebelumnya. Namun, hatinya tetap teguh. Ia tahu, sapi bertanduk satu menunggunya di glade rahasia itu, dan rasa penasaran serta tanggung jawab mendorongnya maju. Setelah berjalan beberapa menit, Laras melihat kilau putih di antara pepohonan. Sapi bertanduk satu muncul dari balik semak, seperti sebelumnya, menatapnya dengan mata penuh perhatian. Laras tersenyum, merasa tenang meskipun kabut membuat suasana hutan terasa misterius. Ia melangkah mendekat, namun sapi itu menahan langkahnya dan menundukkan kepala seolah memberi peringatan. "Kenapa kau berhenti?" tanya Laras. Ia menatap sekeliling, dan baru menyadari ada sesuatu yang berbeda. Aroma tanah basah bercampur dengan sesuatu yang tajam dan asing. Laras melanjutkan, "Apa yang terjadi?" Sapi itu kemudian berjalan pelan ke arah sungai yang sebelumnya menjadi glade mereka, dan Laras mengikutinya. Tiba-tiba, dari balik semak, muncul suara gemerisik keras. Laras terkejut dan menoleh. Seekor serigala besar dengan mata merah menyala menatapnya tajam dari kegelapan. Jantung Laras berdegup kencang, dan ia merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Serigala itu menggeram, langkahnya pelan tapi mantap mendekati Laras. Ia tahu bahwa ini adalah ujiannya pertama, tantangan yang akan menguji keberanian dan kemampuannya mengendalikan kekuatan. Laras menatap sapi bertanduk satu, yang tetap tenang, dan merasakan energi hangat dari makhluk itu mengalir ke tangannya. "Tenang, Laras, gunakan hatimu," bisik suara lembut dalam kepalanya, seperti bisikan sapi bertanduk satu. Laras menutup mata sejenak, mengambil napas dalam-dalam, dan mencoba mengendalikan rasa takutnya. Saat membuka mata, tangannya mulai memancarkan cahaya lembut. Serigala itu melompat, namun cahaya dari tangan Laras membuatnya ragu. Tanpa menyadari sepenuhnya, Laras menggerakkan tangannya ke arah tanah. Dari tanah, muncul tanaman dan akar yang memanjang dengan cepat, membentuk semacam penghalang antara dirinya dan serigala. Serigala itu menjerit, kaget, dan akhirnya mundur, menatap Laras dengan mata penuh kebingungan. Laras terkejut dan sedikit tersenyum. "Aku berhasil, tapi ini baru permulaan," gumamnya. Ia menyadari bahwa kekuatannya bisa melindungi dirinya dan makhluk lain, tapi masih banyak yang harus dipelajari. Setelah serigala pergi, sapi bertanduk satu mendekat. Laras menyentuh tanduknya, dan sekali lagi cahaya hangat mengalir ke tubuhnya. Kali ini, Laras merasakan energi yang lebih dalam, seperti koneksi antara hatinya dan hutan semakin kuat. Ia mulai memahami bahwa kekuatan ini bukan sekadar fisik, tetapi juga mencerminkan niat dan keberanian hatinya. Hari itu, Laras memutuskan untuk menjelajah lebih jauh. Ia ingin menemukan bagian hutan yang belum pernah ia lihat, sekaligus melatih kemampuannya. Di perjalanan, ia menemukan sekelompok burung kecil yang terperangkap dalam jaring pemburu. Tanpa ragu, Laras menggerakkan tangannya,
dan jaring itu terurai perlahan. Burung-burung itu terbang ke udara dengan riang, mengelilingi Laras seolah memberi ucapan terima kasih. Namun, tantangan berikutnya datang lebih cepat dari yang ia duga. Saat melewati sebuah lembah kecil, tanah di bawah kakinya tiba-tiba longsor. Laras terjatuh ke dasar lembah, dan tubuhnya tersangkut di antara batu-batu tajam. Hatinya panik, tapi sapi bertanduk satu muncul secepat kilat. Dengan langkah hati-hati, sapi itu menempelkan tanduknya ke tanah di dekat Laras. Sebuah cahaya hangat memancar, dan tanah di sekitarnya bergerak membentuk pijakan aman sehingga Laras bisa naik perlahan tanpa terluka. "Terima kasih," kata Laras dengan napas tersengal. Ia menyadari bahwa sapi bertanduk satu bukan hanya pelindung, tapi juga guru yang membimbingnya menghadapi tantangan hutan. Setelah berhasil keluar dari lembah, Laras menemukan sebuah gua kecil di tepi sungai. Dari mulut gua, terdengar suara tangisan lembut. Dengan hati-hati, Laras mendekat dan menemukan seekor bayi kijang yang terperangkap di dalam gua dengan luka di kakinya. Tanpa ragu, Laras meletakkan tangannya di luka bayi kijang itu. Seketika, cahaya hangat mengalir, menyembuhkan luka dan menguatkan tubuhnya. Bayi kijang itu bangkit, menatap Laras sejenak, lalu berlari kembali ke hutan. Laras merasa hangat di hatinya. Ia sadar bahwa kekuatan ini bukan untuk kesombongan, tapi untuk menolong yang lemah. Setiap makhluk yang ia tolong semakin memperkuat ikatannya dengan hutan dan sapi bertanduk satu. Hari mulai sore, dan Laras memutuskan untuk kembali ke desa. Namun, di perjalanan, ia melihat bekas jejak kaki besar di tanah basah. Jejak itu berbeda dari sebelumnya, lebih berat, lebih dalam, dan terasa mengancam. Laras merasakan ketegangan yang meningkat. Ia tahu, hutan ini menyimpan banyak rahasia, dan setiap keajaiban datang dengan tantangan yang harus dihadapi dengan keberanian dan hati yang murni. Sesampainya di glade rahasia, sapi bertanduk satu menunggu di tepi sungai. Laras mendekat, menunduk sedikit, dan menyentuh tanduknya. Sekali lagi, energi hangat mengalir ke seluruh tubuhnya. Laras tersenyum, merasa lebih kuat, lebih siap menghadapi apapun yang menanti. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru dimulai, dan tantangan berikutnya akan menguji bukan hanya kekuatannya, tapi juga keteguhan hatinya. Malam itu, Laras duduk di rumah, menceritakan pengalamannya kepada ibunya tanpa menyebut semua detail. Ia hanya berkata, "Ibu, aku belajar banyak hari ini. Aku merasa lebih dekat dengan hutan dan ada sesuatu yang menungguku di sana." Ibunya tersenyum dan menepuk kepala Laras. "Nak, kau sedang belajar menjadi penjaga hutan. Ingat, kekuatan besar datang dengan tanggung jawab besar." Laras tidur dengan mimpi penuh cahaya putih dan hutan yang damai. Namun, di sudut hatinya, ia merasakan bahwa tantangan sesungguhnya belum muncul, dan hutan masih menyimpan misteri yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Pagi itu, Laras terbangun dengan rasa gelisah yang aneh. Ia merasa hutan memanggilnya, sebuah perasaan yang sebelumnya belum pernah ia rasakan. Matahari belum sepenuhnya muncul, tapi cahaya lembut mulai menembus tirai kabut di desa. Ia segera menyiapkan bekal sederhana, roti, air, dan seikat bunga liar yang baru dipetik dari halaman rumah. Tanpa menunggu lama, ia bergegas menuju hutan. Begitu memasuki jalan setapak yang familiar, Laras merasakan suasana hutan yang berbeda. Udara terasa lebih dingin, dan suara burung yang biasanya riang kini terdengar sayup-sayup, seakan menahan napas. Daun-daun bergoyang, namun tidak ada angin yang terasa. Laras menatap sekeliling dengan waspada, tapi hatinya tetap tenang karena ia tahu sapi bertanduk satu menunggunya. Tidak lama kemudian,
sapi bertanduk satu muncul dari balik pepohonan, langkahnya pelan tapi mantap. Matanya menatap Laras dengan lembut, seolah mengingatkan bahwa hari ini akan berbeda. Laras tersenyum, lalu mengikutinya lebih jauh ke dalam hutan, menuju bagian yang belum pernah ia jelajahi. Beberapa menit berjalan, Laras melihat jejak-jejak aneh di tanah basah. Jejak itu tampak seperti kombinasi kaki manusia dan hewan, membentuk pola melingkar yang tidak biasa. Laras menekuni jejak itu, merasa ada energi aneh yang memancar darinya. Sapi bertanduk satu menundukkan kepala di dekat jejak itu, dan Laras merasakan getaran hangat yang mengalir ke tangannya. "Apa ini? Tanda-tanda misterius," bisik Laras. Ia memutuskan untuk mengikuti jejak itu, hati-hati tapi penuh rasa penasaran. Jejak itu membawa mereka ke sebuah lembah kecil yang dipenuhi bunga-bunga berwarna perak yang berkilau seperti cahaya bulan, meskipun matahari sudah tinggi. Laras kagum. Ia belum pernah melihat bunga seperti ini sebelumnya. Saat ia mendekat, tiba-tiba bunga-bunga itu berguncang sendiri, dan dari dalamnya muncul seekor makhluk kecil bercahaya, seperti peri hutan. Makhluk itu memiliki sayap tipis yang berkilau, mata seperti mutiara, dan suara lembut yang terdengar seperti nyanyian angin. "Hai, Laras," suara itu terdengar di telinganya, meskipun tidak terlihat siapa yang berbicara. Laras terkejut, tapi hatinya tetap tenang. Ia menyadari bahwa makhluk ini datang karena energi dari sapi bertanduk satu dan dirinya sendiri. Peri hutan itu menunjukkan sebuah simbol di tanah, terbuat dari akar dan batu kecil yang membentuk pola spiral. Ini seperti peta, gumam Laras. Ia menyentuh simbol itu, dan tiba-tiba muncul cahaya hangat yang menuntunnya ke arah yang lebih dalam. Laras menatap sapi bertanduk satu, yang mengangguk pelan. Ia memahami bahwa ini adalah tanda untuk membimbingnya menemukan sesuatu yang penting. Mereka terus berjalan, melewati pepohonan raksasa dan sungai berliku. Di beberapa titik, Laras menemukan hewan-hewan kecil yang terluka, seekor burung hantu dengan sayap robek, seekor kelinci yang terjerat akar pohon, dan beberapa kupu-kupu dengan sayap sobek. Laras membantu mereka satu persatu, menggunakan tangan ajaibnya. Setiap kali ia berhasil, makhluk-makhluk itu menatapnya dengan mata penuh rasa terima kasih sebelum kembali ke hutan. Namun, tidak semua berjalan mulus. Saat melewati sebuah jembatan kayu tua di atas sungai deras, kayu jembatan itu patah. Laras terjatuh hampir terbawa arus, tetapi sapi bertanduk satu melompat dan menahan dirinya. Dengan tanduknya yang bersinar lembut, ia menstabilkan tanah di sekitar sungai sehingga Laras bisa memanjat kembali dengan selamat. Laras terdiam, menyadari bahwa hutan ini tidak hanya penuh keindahan, tapi juga ujian dan bahaya yang mengintai setiap langkahnya. Setelah kejadian itu, Laras dan sapi bertanduk satu sampai di sebuah gua tersembunyi di balik air terjun kecil. Dari mulut gua, terdengar suara gemerisik aneh, seakan ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Laras merasa ada rahasia besar yang tersembunyi di gua ini. Dengan hati-hati, Laras melangkah masuk, diikuti oleh sapi bertanduk satu. Di dalam gua, ia menemukan sebuah ruang penuh kristal bercahaya. Kristal itu memancarkan cahaya lembut, dan di tengah gua terdapat sebuah batu besar dengan simbol menyerupai tanduk sapi satu. Laras mendekat dan menyentuh batu itu. Seketika, sebuah visi muncul di kepalanya, hutan yang damai, sapi bertanduk satu yang menjaga keseimbangan, dan Laras sendiri berdiri sebagai penjaga hutan masa depan. Visi itu berlangsung beberapa menit, dan ketika Laras membuka matanya, ia merasa lebih kuat dan lebih terhubung dengan hutan. Ia mengerti bahwa sapi bertanduk satu bukan sekadar makhluk ajaib, tetapi juga penuntun yang menyiapkan dirinya untuk tugas besar di masa depan. Namun,
keajaiban itu segera diiringi peringatan. Dari mulut gua terdengar suara berat dan dalam, seperti gemuruh tanah. Laras menoleh dan melihat seorang pria bertopeng gelap dengan tongkat berukir simbol aneh. Pria itu menatap Laras dengan mata tajam, dan energi gelap tampak memancar dari dirinya. Laras merasa ketakutan, tapi sapi bertanduk satu berdiri di sisinya, menyalurkan energi hangat ke tubuh Laras. Laras menyadari bahwa ini adalah ujian yang lebih besar daripada serigala sebelumnya. Ia harus berani menghadapi ancaman nyata, bukan hanya menolong makhluk kecil. Pria bertopeng itu mulai melangkah maju, dan Laras merasakan energi gelap yang mencoba merasuki pikirannya. Ia menutup mata dan fokus pada cahaya yang mengalir dari sapi bertanduk satu, membayangkan semua makhluk hutan yang pernah ia selamatkan. Perlahan, energi hangat itu mengusir kegelapan di sekitarnya. Pertarungan batin itu berlangsung beberapa saat. Laras merasakan tubuhnya lelah, tapi tekadnya semakin kuat. Ia sadar bahwa kekuatannya tidak hanya untuk menyembuhkan dan menolong, tetapi juga untuk menghadapi kejahatan yang mengancam keseimbangan hutan. Akhirnya, pria bertopeng itu mundur, menghilang ke dalam bayangan gua, meninggalkan Laras dengan perasaan campur aduk, lega, takut, tapi juga bangga. Laras menatap sapi bertanduk satu, yang menundukkan kepala dan meniupkan napas hangat ke arahnya. "Kau siap untuk perjalanan yang lebih besar?" Suara lembut terdengar di kepalanya. Malam itu, Laras kembali ke rumah dengan hati penuh kegelisahan dan semangat baru. Ia tahu bahwa hutan menyimpan banyak misteri dan keajaiban, tapi juga bahaya yang tidak boleh diremehkan. Ia mulai menyadari bahwa tugasnya sebagai penjaga hutan baru saja dimulai, dan setiap hari akan membawa pelajaran, tantangan, dan kesempatan untuk membuktikan keberanian dan niat baiknya. Beberapa hari setelah pertemuan menegangkan dengan pria bertopeng gelap, Laras merasakan dorongan aneh untuk kembali ke glade rahasia di tengah hutan. Ia tidak tahu pasti apa yang menunggunya, tapi hatinya memberitahunya bahwa jawaban dari misteri yang selama ini menghantuinya akan segera muncul. Pagi itu, kabut tipis menutupi desa. Laras membawa bekal sederhana dan seikat bunga liar untuk ibunya, seperti biasa. Namun, kali ini hatinya tidak hanya dipenuhi rasa penasaran, tapi juga tekad kuat. Ia harus memahami siapa sebenarnya sapi bertanduk satu dan mengapa makhluk itu memilihnya. Setibanya di hutan, suasana terasa lebih hidup. Burung-burung berkicau riang, daun-daun bergoyang lembut, dan cahaya matahari menembus celah pepohonan dengan hangat. Laras menatap sapi bertanduk satu yang sudah menunggunya di glade. Kali ini, sapi itu tampak lebih agung dari sebelumnya, dengan tanduknya yang memancarkan cahaya lembut, seperti simbol kekuatan dan kebijaksanaan. Laras mendekat dengan hati-hati, dan begitu ia menyentuh tanduk sapi itu, visi baru muncul di pikirannya. Ia melihat hutan luas yang penuh dengan makhluk ajaib, dari burung bercahaya hingga hewan-hewan mistis yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di tengah hutan itu, ada sapi bertanduk satu yang tampak seperti raja hutan, menjaga keseimbangan alam dari ancaman gelap. Visi itu berlangsung beberapa saat, dan ketika Laras membuka matanya, ia merasa lebih dekat dengan makhluk itu, seolah mereka berbagi ikatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Laras menyadari bahwa sapi bertanduk satu bukan sekadar penjaga hutan, tapi juga makhluk yang menghubungkan manusia dengan alam dan keajaiban yang tersembunyi. Saat ia masih merenung, tiba-tiba terdengar suara gemerisik di semak-semak. Laras menoleh dan melihat seekor kijang kecil yang tampak panik, tersangkut di akar pohon tua. Dengan cepat, Laras menggunakan kekuatannya untuk melepaskan kijang itu. Namun, begitu kijang itu bebas, ia menatap Laras seolah ingin memberitahunya sesuatu, lalu berlari menuju bagian hutan yang lebih dalam. Rasa penasaran Laras semakin besar.
Ia menatap sapi bertanduk satu, yang mengangguk pelan, memberi isyarat untuk mengikutinya. Laras mengikuti jejak kijang itu, dan mereka sampai di sebuah air terjun tersembunyi, lebih indah daripada yang pernah ia lihat. Di balik air terjun, ada pintu gua alami yang tersembunyi di balik batu-batu licin. Dengan hati-hati, Laras masuk ke dalam gua, diikuti oleh sapi bertanduk satu. Di dalam gua, ia menemukan ruang rahasia yang dipenuhi lukisan kuno dan simbol-simbol bercahaya, seolah menceritakan sejarah hutan dan makhluk ajaib yang hidup di dalamnya. Laras menatap simbol yang paling besar, sebuah sapi bertanduk satu yang berdiri di tengah hutan, dikelilingi cahaya dan makhluk-makhluk yang ia lindungi. Seketika, Laras merasakan energi kuat yang mengalir melalui tubuhnya. Ia menyadari bahwa sapi bertanduk satu adalah penjaga keseimbangan alam sejak zaman kuno, dan kekuatan yang diberikan kepadanya bukan kebetulan. Ia dipilih karena hati dan niatnya yang murni, serta keberaniannya untuk melindungi makhluk lemah dan menjaga hutan. Tiba-tiba, suara lembut terdengar di kepalanya. Laras, kekuatanmu adalah perpanjangan dari kekuatanku. Kau harus belajar menggunakannya dengan bijaksana, karena hutan dan seluruh makhluk yang hidup di dalamnya bergantung padamu. Laras menelan ludah, terkejut tapi juga merasa bangga. Ia menyadari bahwa tanggung jawabnya jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Hutan bukan hanya tempat bermain atau tempat mencari buah liar, hutan adalah dunia yang penuh misteri dan keajaiban, yang membutuhkan penjaga yang bijaksana. Saat Laras masih merenung, terdengar suara berat dan gelap dari pintu gua. Pria bertopeng gelap muncul lagi, kali ini dengan aura yang lebih kuat. Laras merasa ketakutan, tapi sapi bertanduk satu berdiri tegak di sisinya, memancarkan cahaya hangat dan menenangkan hatinya. Pria bertopeng itu menatap Laras, lalu berbicara dengan suara dalam dan menakutkan. Kau pikir anak manusia bisa menguasai kekuatan hutan? Kau terlalu muda, terlalu lemah. Laras menggigit bibirnya, tapi mengingat semua yang telah ia pelajari, menolong makhluk lemah, menghadapi bahaya, dan ikatan dengan sapi bertanduk satu. Dengan tekad bulat, ia menempelkan tangannya ke tanduk sapi bertanduk satu, dan cahaya hangat memancar ke seluruh gua. Energi itu menyebar, menembus pria bertopeng dan membuatnya mundur perlahan, terhalau kekuatan cahaya murni dari Laras dan sapi bertanduk satu. Pria bertopeng itu menghilang ke dalam bayangan gua, tapi suara terakhirnya terdengar. Kau belum tahu seluruh rahasianya, dan ini baru permulaan. Setelah pria itu pergi, Laras terdiam sejenak, merasakan getaran di hatinya. Ia sadar bahwa perjalanan ini akan jauh lebih sulit dari yang pernah ia bayangkan, tapi juga semakin yakin bahwa ia tidak sendiri. Sapi bertanduk satu tetap di sisinya, menyalurkan kekuatan, perlindungan, dan bimbingan yang tak ternilai harganya. Laras menghabiskan sisa hari di gua rahasia itu, mempelajari simbol-simbol kuno dan mencoba memahami pesan yang tersembunyi di balik lukisan-lukisan bercahaya. Ia belajar bahwa setiap tindakan, setiap niat, dan setiap makhluk yang ia tolong, semuanya saling berhubungan dalam satu keseimbangan besar di hutan. Saat malam tiba, Laras kembali ke desa dengan hati yang berat namun penuh semangat. Ia membawa pengetahuan baru dan tekad untuk mengasah kekuatannya, menjaga hutan, dan menghadapi tantangan yang lebih besar. Malam itu, ia tidur dengan mimpi penuh cahaya, simbol, dan sapi bertanduk satu yang selalu menemaninya, seolah berbisik. Perjalananmu baru saja dimulai, Laras. Keajaiban sejati menunggu mereka yang siap belajar, berani, dan menjaga hati mereka murni. Beberapa hari setelah mengungkap rahasia sapi bertanduk satu, Laras merasakan ketegangan yang terus meningkat di hutan. Hutan, yang biasanya damai dan hidup, kini terasa berbeda. Udara lebih tebal,
burung-burung tidak berkicau seperti biasa, dan aroma tanah basah bercampur dengan sesuatu yang asing dan menakutkan. Laras tahu, ini adalah tanda bahwa kekuatan gelap sedang mendekat. Pagi itu, Laras bergegas ke glade rahasia. Sapi bertanduk satu sudah menunggunya, matanya menatap penuh peringatan. Laras menyentuh tanduk makhluk itu, dan aliran energi hangat segera menguat di seluruh tubuhnya. Ia tahu, hari ini adalah hari ujian terberatnya sejauh ini. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Pepohonan bergoyang hebat, dan dari balik kabut muncul pria bertopeng gelap, kali ini membawa beberapa makhluk bayangan yang tampak menyeramkan, seolah bayangan itu hidup dan siap menyerang. Laras menelan ludah, tapi mengingat semua yang telah ia pelajari, menolong hewan, menjaga keseimbangan hutan, dan ikatan dengan sapi bertanduk satu. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hatinya. Sapi bertanduk satu maju ke depan, tanduknya bersinar terang, memancarkan cahaya hangat yang menahan makhluk bayangan untuk mendekat. Laras merasakan energi dari sapi itu mengalir ke tangannya. Ia menempatkan kedua tangannya di depan, dan cahaya hangat memancar, menciptakan penghalang yang melindungi mereka. Pria bertopeng gelap tertawa dingin. "Kau pikir anak manusia bisa mengalahkan kami? Hutan ini akan menjadi milik kami, dan semua makhluk yang lemah akan tunduk," teriaknya. Laras menggigit bibirnya, tapi kemudian teringat semua makhluk yang pernah ia selamatkan. Ia menutup mata, fokus pada energi hati yang murni, dan perlahan cahaya dari tangannya semakin terang. Makhluk bayangan itu mulai mundur, terganggu oleh cahaya hangat yang menembus kegelapan mereka. Pertarungan itu berlangsung sengit. Laras menggerakkan tangannya, memancarkan cahaya yang menenangkan dan mengusir bayangan gelap. Namun, makhluk-makhluk bayangan itu terus muncul dari pepohonan, seperti tidak pernah lelah. Laras mulai merasa lelah, napasnya tersengal, tapi sapi bertanduk satu berdiri di sisinya, menyalurkan energi dan menenangkannya. Di tengah kekacauan itu, seorang burung hantu besar muncul dari langit, membawa pesan dari hutan, ada titik lemah pada kekuatan gelap itu. Laras menatap sapi bertanduk satu, dan mereka sepakat tanpa kata-kata. Mereka harus menemukan sumber energi gelap dan menghentikannya agar hutan aman kembali. Dengan bantuan sapi bertanduk satu, Laras mengikuti cahaya lembut yang memancar dari tubuhnya sendiri, yang membimbing mereka menuju gua bayangan di ujung hutan. Gua itu gelap, berbau lembab dan asing. Dari mulut gua terdengar tawa dingin pria bertopeng gelap, seakan menunggu mereka masuk. Laras menggenggam tangan sapi bertanduk satu, merasakan energi hangat yang menenangkan, dan melangkah masuk. Cahaya dari tanduk sapi bertanduk satu menerangi gua, memperlihatkan dinding-dinding yang dipenuhi simbol gelap yang bergerak-gerak seperti hidup. Laras menelan ludah, tapi tekadnya semakin kuat. Ia harus menghadapi ini, demi hutan dan semua makhluk yang tinggal di dalamnya. Di tengah gua, mereka menemukan mata energi gelap yang besar, berputar dan memancarkan kegelapan ke seluruh hutan. Laras menyadari bahwa inilah sumber kekuatan gelap yang selama ini mengganggu keseimbangan hutan. Ia menatap sapi bertanduk satu. Aku harus menghentikannya," gumamnya. Sapi bertanduk satu menundukkan kepala, memberi dorongan. Laras mengangkat tangannya dan menyalurkan cahaya murni dari hatinya. Cahaya itu semakin terang, bercampur dengan energi sapi bertanduk satu, hingga membentuk gelombang besar yang menghantam mata energi gelap. Pria bertopeng gelap marah dan mencoba menahan cahaya itu, tapi semakin keras ia melawan, cahaya dari Laras justru semakin kuat. Laras mengingat semua makhluk yang pernah ia tolong, burung hantu, kijang, kelinci, dan bunga-bunga hutan. Semua energi positif itu mengalir ke tangannya, memperkuat kekuatan cahaya.
gelombang cahaya menghantam mata energi gelap dengan keras. Cahaya putih bercampur kilau emas memancar ke seluruh gua, menyingkirkan bayangan gelap yang menempel di dinding dan tanah. Mata energi gelap bergetar hebat, kemudian pecah menjadi serpihan cahaya kecil yang terbang ke udara dan menghilang. Pria bertopeng gelap berteriak marah dan menghilang ke kegelapan, meninggalkan gua yang kini kembali tenang. Laras terengah-engah, tubuhnya lelah, tapi hatinya penuh kemenangan. Sapi bertanduk satu menunduk ke arahnya, memancarkan cahaya hangat, seolah mengatakan, "Kau berhasil, Laras. Kau telah menjaga keseimbangan hutan." Setelah pertarungan itu, Laras duduk di tepi gua, menenangkan diri, dan menyadari bahwa kekuatan murni bukan hanya tentang mengalahkan musuh, tapi juga melindungi dan menjaga hati tetap bersih. Ia menatap sapi bertanduk satu dengan mata penuh rasa terima kasih. "Aku tidak bisa melakukan ini tanpa kau," kata Laras. Sapi itu menundukkan kepala, dan energi hangat mengalir ke Laras, menguatkan hatinya. Saat malam tiba, Laras kembali ke desa dengan perasaan campur aduk, lega karena hutan aman, lelah karena energi yang terkuras, tapi juga bangga karena ia berhasil menghadapi ujian terberat sejauh ini. Ia tahu bahwa ancaman masih mungkin muncul di masa depan, tapi ia semakin yakin bahwa dengan keberanian, niat murni, dan bimbingan sapi bertanduk satu, ia mampu menjaga hutan. Malam itu, Laras tidur dengan mimpi penuh cahaya, simbol-simbol hutan, dan wajah makhluk-makhluk yang pernah ia tolong. Ia merasakan bahwa setiap tindakan baik yang ia lakukan memberi kekuatan, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk seluruh keseimbangan hutan dan makhluk-makhluk yang hidup di dalamnya. Beberapa hari setelah pertarungan sengit melawan kekuatan gelap, Laras masih merasakan getaran misterius di hutan. Suasana hutan kembali damai, tapi ia tahu kedamaian ini hanyalah sementara. Ia juga mulai menyadari bahwa hutan ini menyimpan rahasia yang lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Pagi itu, Laras bangun lebih awal. Matahari baru muncul di ufuk timur, menebar cahaya ke desa dan pepohonan yang berderet rapi. Ia membawa bekal sederhana dan air, serta tidak lupa menyiapkan seikat bunga liar untuk ibunya. Namun kali ini, hatinya dipenuhi rasa penasaran yang lebih besar daripada sebelumnya. Ia ingin menjelajahi bagian hutan yang lebih jauh dan belum pernah ia datangi. Setibanya di glade rahasia, sapi bertanduk satu sudah menunggunya. Kali ini, tanduknya bersinar lebih terang dari biasanya, seolah memberi semangat dan perlindungan ekstra. Laras tersenyum dan menyentuh tanduk itu. Energi hangat mengalir ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa siap menghadapi petualangan baru. Mereka berjalan menelusuri jalan setapak yang jarang dilalui manusia. Pepohonan tinggi menjulang, dan cahaya matahari yang menembus daun-daun menimbulkan pola-pola indah di tanah. Tiba-tiba, Laras mendengar suara gemerisik dari semak-semak. Ia menoleh, dan menemukan seekor kucing hutan kecil dengan bulu keemasan, mata besar yang bersinar, sedang menatapnya dengan penuh penasaran. Kucing itu melompat mendekat, dan Laras merasakan energi hangat yang mengalir dari makhluk itu. Ia tersenyum. "Hei, siapa namamu?" Kucing hutan itu mengeong lembut dan melompat di pundak Laras, seolah ingin menemaninya. Laras menamai makhluk itu Mira, dan merasa ada ikatan aneh yang terbentuk di antara mereka. Dengan Mira di pundaknya, Laras dan sapi bertanduk satu melanjutkan perjalanan. Mereka melewati sungai berliku, pepohonan raksasa, dan lembah kecil yang dipenuhi bunga-bunga bercahaya. Semakin jauh mereka masuk, Laras menemukan bekas-bekas kuno, simbol di batu, akar yang membentuk pola tertentu, dan pohon tua yang berukir tanda misterius. Semua itu menunjukkan bahwa hutan ini pernah dijaga oleh makhluk-makhluk ajaib lainnya,
dan sapi bertanduk satu hanyalah salah satu dari penjaga hutan. Saat mereka sampai di sebuah gua kecil, Laras merasakan hawa dingin dan misterius. Di mulut gua, terdapat simbol spiral bercahaya, mirip dengan simbol yang pernah ia lihat di gua rahasia sebelumnya. Laras menatap sapi bertanduk satu, yang mengangguk pelan, memberi isyarat untuk masuk. Di dalam gua, mereka menemukan sebuah ruangan tersembunyi dengan lukisan-lukisan kuno. Lukisan itu menggambarkan sapi bertanduk satu berdiri di tengah hutan, dikelilingi oleh makhluk-makhluk ajaib, dan manusia dengan hati murni yang menjaga keseimbangan alam. Laras merasakan energi kuat mengalir melalui tubuhnya. Ia menyadari bahwa ia bukan hanya dipilih sebagai penjaga hutan, tapi juga sebagai penerus tradisi kuno yang melibatkan manusia dan makhluk ajaib. Tiba-tiba, suara lembut terdengar di kepalanya. Laras, ada rahasia lama yang harus kau ketahui. Kekuatan hutan bukan hanya untuk melindungi, tapi juga untuk menjaga keseimbangan antara cahaya dan gelap. Setiap tindakanmu memiliki dampak, dan makhluk-makhluk yang kau tolong akan menjadi bagian dari kekuatanmu. Laras menatap sapi bertanduk satu, yang menunduk pelan. Ia menyadari bahwa ini adalah ujian untuk memahami tanggung jawabnya yang lebih besar, bukan hanya sekadar menghadapi musuh. Ia harus belajar membaca tanda-tanda hutan, memahami makhluk yang hidup di dalamnya, dan menggunakan kekuatannya dengan bijaksana. Setelah keluar dari gua, Laras melihat sekumpulan makhluk hutan yang tampak panik. Ada seekor rusa muda yang tersangkut di akar pohon, seekor burung yang sayapnya terluka, dan beberapa kelinci yang terperangkap di semak berduri. Laras segera bergerak, menggunakan tangannya untuk menyembuhkan luka dan membebaskan mereka satu persatu. Mira, kucing hutan keemasan, ikut membantu dengan mengarahkan makhluk-makhluk itu ke tempat aman. Sapi bertanduk satu menyalurkan energi tambahan, memastikan semua makhluk yang terluka bisa pulih dengan cepat. Laras merasa bangga, menyadari bahwa setiap makhluk yang ia tolong memperkuat ikatannya dengan hutan dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Saat hari mulai sore, Laras dan sapi bertanduk satu menemukan sebuah pohon raksasa yang tampak berbeda dari pohon lain. Pohon itu memiliki cabang bercahaya dan daun yang berkilau seperti emas. Di pangkal pohon, terdapat sebuah kotak batu yang terkunci dengan simbol sapi bertanduk satu. Laras menyadari bahwa ini adalah pesan atau hadiah dari penjaga hutan sebelumnya, sesuatu yang hanya bisa dibuka oleh hati yang murni. Laras menempelkan tangan ke simbol itu, dan cahaya hangat memancar dari tangannya. Kotak itu terbuka perlahan, menyingkap isi di dalamnya, sebuah liontin berbentuk sapi bertanduk satu dan gulungan kertas kuno dengan tulisan yang berkilau. Liontin itu memancarkan energi hangat, dan Laras merasakannya menembus seluruh tubuhnya. Gulungan kertas itu berisi rahasia hutan dan petunjuk untuk menjaga keseimbangan antara cahaya dan gelap. Laras menatap sapi bertanduk satu, yang menundukkan kepala. Ia tahu bahwa rahasia lama ini adalah bagian dari ujian berikutnya, dan petualangannya baru mulai. Malam itu, Laras kembali ke desa dengan hati penuh semangat dan rasa tanggung jawab yang semakin besar. Ia tahu, hutan masih menyimpan rahasia yang belum terungkap, dan setiap langkahnya ke depan akan menguji keberanian, ketekunan, dan hati yang murni. Beberapa hari setelah menemukan liontin sapi bertanduk satu dan gulungan rahasia hutan, Laras mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Energi hangat dari liontin itu mengalir ke seluruh tubuhnya, membuatnya lebih peka terhadap alam sekitar. Ia dapat merasakan getaran setiap makhluk di hutan, mendengar suara-suara yang sebelumnya tersembunyi, bahkan menebak arah angin dan arus sungai. Namun, bersamaan dengan peningkatan kemampuan itu, Laras juga merasakan ancaman yang semakin mendekat. Pagi itu, Laras bangun dengan rasa cemas. Ia memutuskan untuk segera kembali ke Glade Rahasia
membawa liontin di lehernya dan Mira, kucing hutan keemasan, di pundaknya. Sapi bertanduk satu sudah menunggunya, matanya bersinar lembut tapi tegas, seolah memberi peringatan bahwa hari ini akan berbeda. Mereka menelusuri jalan setapak yang jarang dilalui manusia. Udara terasa tegang, daun-daun bergoyang meski angin hampir tidak ada. Burung-burung berhenti berkicau, dan hewan-hewan kecil bersembunyi di sarang mereka. Laras merasakan getaran gelap yang bergerak di antara pepohonan, dan hati kecilnya berbisik bahwa kekuatan gelap yang lebih besar sedang mendekat. Tak lama kemudian, mereka menemukan jejak-jejak aneh di tanah basah, tapak besar yang tidak seperti kaki manusia atau hewan biasa. Jejak itu berputar membentuk pola spiral, sama seperti simbol yang Laras lihat di gua rahasia sebelumnya. Sapi bertanduk satu menginjak tanah di dekat jejak itu dan menundukkan kepala. Laras merasakan energi gelap yang menyerap cahaya di sekitarnya, menimbulkan rasa dingin yang menusuk. Ini pasti dari musuh baru, bisik Laras pada diri sendiri. Ia menggenggam liontin erat-erat, berharap kekuatannya cukup untuk menghadapi apapun yang akan muncul. Beberapa menit kemudian, suara gemuruh terdengar dari kejauhan, diikuti bayangan gelap yang bergerak cepat di antara pepohonan. Dari kabut muncul makhluk raksasa dengan sayap gelap dan mata merah menyala, dikelilingi aura kegelapan yang kuat. Laras menatap sapi bertanduk satu, yang berdiri di sisinya, tanduknya bersinar terang, menciptakan penghalang cahaya yang menahan makhluk itu untuk mendekat. Makhluk itu menatap Laras dengan mata merah yang menakutkan, lalu menggeram. "Kau manusia yang mengacaukan keseimbangan hutan, kini kau harus membayar," suaranya terdengar seperti gemuruh di seluruh hutan. Laras menelan ludah, tapi mengingat semua yang telah ia pelajari, menolong hewan, menjaga keseimbangan hutan, dan kekuatan hati murni yang mengalir melalui dirinya. Ia menutup mata sejenak, memfokuskan seluruh energi dari liontin dan hatinya, dan merasakan cahaya hangat yang mengalir dari sapi bertanduk satu ke tubuhnya. Pertarungan itu berlangsung sengit. Makhluk gelap menyerang dengan kekuatan dahsyat, melemparkan bayangan dan energi gelap ke arah Laras. Namun, cahaya dari tangan dan liontin Laras bercampur dengan energi sapi bertanduk satu, menahan setiap serangan. Ia merasakan setiap serangan gelap, bukan hanya dengan tubuhnya, tapi juga dengan hatinya. Laras tahu bahwa mengalahkan makhluk ini bukan sekadar soal kekuatan fisik, tapi juga keberanian dan niat murni. Saat pertempuran semakin panas, Laras mendengar suara lembut di kepalanya. "Laras, rahasia terdalam hutan ini akan membantumu. Kau harus menemukan simbol kuno di puncak pohon tertinggi. Hanya di sana kau bisa menyatukan cahaya dan mengalahkan kegelapan sejati." Laras mengangguk, walaupun makhluk gelap itu masih menyerang. Dengan Mira di pundaknya, ia dan sapi bertanduk satu mulai bergerak, melompat dari batu ke batu, menyeberangi sungai berarus deras, dan menembus pepohonan lebat. Makhluk gelap itu mengikuti, namun cahaya dari tanduk sapi bertanduk satu selalu menjaga mereka tetap aman. Setelah perjalanan panjang, mereka sampai di pohon tertinggi di tengah hutan, pohon raksasa yang cabangnya menembus awan. Di puncak pohon, terdapat simbol bercahaya yang sama dengan yang ada di gulungan rahasia. Laras merasakan energi yang kuat memancar dari simbol itu, seolah menunggu sentuhan hati yang murni. Dengan hati-hati, Laras menempelkan tangan ke simbol itu, dan energi hangat dari liontin menyatu dengan simbol pohon. Cahaya emas dan putih memancar deras, menembus awan dan menyelimuti seluruh hutan. Makhluk gelap yang mengejar mereka terhentak, menjerit kesakitan, lalu mundur perlahan, terganggu oleh kekuatan cahaya murni yang kini menyelimuti hutan. Sapi bertanduk satu menundukkan kepala, memancarkan cahaya tambahan yang menguatkan energi Laras. Mereka merasakan getaran di seluruh hutan, burung-burung kembali berkicau,
daun-daun bergoyang lembut, dan makhluk-makhluk kecil keluar dari persembunyian mereka. Laras tersenyum, menyadari bahwa ia baru saja mengalahkan ancaman gelap terbesar hingga saat ini, bukan dengan kekuatan fisik semata, tetapi dengan keberanian, niat murni, dan ikatan dengan sapi bertanduk satu. Setelah makhluk gelap menghilang, Laras duduk di cabang pohon, menatap hutan yang kini damai. Ia menyadari bahwa rahasia terdalam sapi bertanduk satu adalah kemampuan untuk menghubungkan manusia dengan energi hutan, dan setiap tindakan baik yang ia lakukan memperkuat ikatan itu. Malam itu, Laras kembali ke desa dengan perasaan campur aduk, lega karena hutan aman, bangga karena berhasil menghadapi ancaman besar, tapi juga sadar bahwa perjalanan dan tanggung jawabnya baru saja memasuki babak yang lebih besar. Ia tahu, rahasia hutan masih banyak yang belum terungkap, dan setiap langkah ke depan akan membawa tantangan baru, namun juga keajaiban yang menunggu untuk ditemukan. Beberapa hari setelah mengalahkan makhluk gelap dan menyatukan cahaya di pohon tertinggi hutan, Laras merasakan ketenangan sementara. Namun, hatinya tetap waspada. Energi hutan kini lebih hidup, tapi ia tahu ancaman yang lebih besar masih mengintai, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Pagi itu, desa masih diselimuti kabut tipis. Laras membawa bekal sederhana, liontin sapi bertanduk satu tergantung di lehernya, dan Mira, kucing hutan keemasan, duduk di pundaknya dengan mata bersinar penuh waspada. Mereka kembali ke glade rahasia, tempat sapi bertanduk satu menunggu. Kali ini, tanduk makhluk itu memancarkan cahaya lembut berwarna emas, seolah memberi isyarat bahwa hari ini mereka akan menghadapi ujian terakhir sebelum klimaks cerita. Laras menatap sapi bertanduk satu, merasakan energi hangat mengalir dari tubuh makhluk itu ke tangannya. Kita harus siap, gumamnya pada diri sendiri. Sapi itu mengangguk, dan mereka melangkah lebih dalam ke hutan, menelusuri jalan setapak yang jarang dilalui manusia. Tidak lama kemudian, mereka menemukan jejak-jejak aneh yang jauh lebih besar daripada sebelumnya, bercampur dengan tanda-tanda kekacauan, pohon patah, daun gosong, dan aroma gelap yang kuat. Laras merasakan getaran gelap yang berbeda dari sebelumnya, lebih menakutkan, lebih berbahaya. Ia tahu, ini adalah ujian terakhirnya sebelum menghadapi ancaman puncak. Tiba-tiba, dari balik kabut muncul makhluk gelap raksasa, jauh lebih kuat daripada yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Mata merah menyala dan sayap hitam lebar membentang, menutupi cahaya matahari. Tubuhnya bergetar dengan energi kegelapan yang dahsyat. Laras menelan ludah, tapi mengingat semua yang telah ia pelajari, menolong makhluk lemah, menjaga keseimbangan hutan, dan ikatan dengan sapi bertanduk satu. Ia harus berani. Makhluk itu menggeram, dan bayangan gelap menyebar ke seluruh hutan, menimbulkan kepanikan di antara burung, kelinci, dan kijang kecil. Mira mengeong keras, berlari di pundak Laras, mencoba memberikan semangat. Sapi bertanduk satu maju ke depan, tanduknya bersinar terang, menciptakan penghalang cahaya yang menahan serangan makhluk gelap. Laras menggenggam liontin erat-erat, dan energi hangat dari hatinya mengalir ke seluruh tubuh. Ia menutup mata, fokus pada cahaya, dan memanggil semua kekuatan yang ia pelajari, keberanian, niat murni, dan kasih sayang terhadap makhluk hutan. Dengan satu tarikan napas panjang, ia menyalurkan energi itu, menciptakan gelombang cahaya yang memancar jauh, menyingkirkan bayangan gelap sementara. Namun, makhluk gelap itu tidak menyerah. Ia melancarkan serangan dahsyat, menghantam pohon dan tanah di sekitar Laras. Laras merasakan hentakan itu hingga tulang rusuknya, tapi sapi bertanduk satu berdiri tegak di sisinya, memancarkan energi yang menenangkan. Laras menyadari bahwa menghadapi ancaman ini bukan hanya soal kekuatan, tapi juga keberanian, kesabaran, dan keteguhan hati.
Dalam kekacauan itu, Laras melihat simbol bercahaya yang sama dengan yang ada di gulungan rahasia. Ia memahami bahwa ini adalah kunci untuk mengalahkan kekuatan puncak. Dengan Mira di pundaknya, Laras mulai bergerak menuju simbol itu, melompati batu, menyeberangi sungai, dan menembus pepohonan lebat, sementara makhluk gelap terus mengejar. Begitu mencapai simbol, Laras menempelkan tangan ke permukaannya. Liontin sapi bertanduk satu bersinar sangat terang, cahaya emas dan putih menyebar ke seluruh hutan. Sapi bertanduk satu menambahkan energi dari tanduknya, menciptakan gelombang cahaya yang lebih besar dari sebelumnya. Makhluk gelap itu menjerit kesakitan, mundur perlahan, dan akhirnya terguncang oleh kekuatan cahaya yang terpancar dari Laras dan sapi bertanduk satu. Saat cahaya itu menyelimuti seluruh hutan, Laras merasakan energi makhluk-makhluk yang pernah ia tolong mengalir ke tubuhnya. Burung, kijang, kelinci, bahkan pohon dan bunga yang hidup di tanah. Semuanya bersatu, menciptakan energi kolektif yang menaklukkan kegelapan. Makhluk gelap itu akhirnya hancur menjadi serpihan bayangan yang menghilang perlahan, meninggalkan hutan kembali damai. Laras terengah-engah, tubuhnya lelah, tapi hatinya penuh kemenangan. Ia menatap sapi bertanduk satu, yang menundukkan kepala pelan, memancarkan cahaya hangat dan menenangkan. Ia menyadari bahwa ini adalah ujian terakhir sebelum ia benar-benar siap menjadi penjaga hutan sejati. Malam itu, Laras duduk di tepi glade rahasia, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit. Ia merasakan kedamaian yang dalam, sekaligus tanggung jawab yang lebih besar. Liontin sapi bertanduk satu masih bersinar lembut di lehernya, mengingatkan bahwa kekuatan sejati berasal dari hati yang murni, keberanian, dan rasa kasih kepada semua makhluk. Mira tidur di pundaknya, dan sapi bertanduk satu berdiri di dekatnya. Tanduknya memancarkan cahaya hangat yang menenangkan seluruh glade. Laras tersenyum, menyadari bahwa perjalanan ini telah mengubah dirinya. Ia bukan lagi anak kampung yang penasaran, ia telah menjadi penjaga hutan dengan tanggung jawab besar dan kekuatan ajaib. Dari kejauhan, Laras melihat matahari terbit di ufuk timur, menyinari pepohonan raksasa yang membentang luas. Hutan yang selama ini ia kenal kini tampak berbeda, lebih hidup, lebih berenergi, dan penuh misteri yang menunggu untuk diungkap. Namun, Laras tahu bahwa hari ini adalah hari terakhir dari perjalanan panjangnya, saat semua rahasia hutan akan terungkap dan ujian terakhir menunggu. Mira, kucing hutan keemasan, melompat ke pundak Laras. Sapi bertanduk satu berdiri di sampingnya, tanduknya bersinar terang memancarkan cahaya hangat. Laras merasakan energi yang kuat mengalir dari makhluk itu ke dalam tubuhnya. Hatinya penuh tekad, meskipun ia tahu ancaman terbesar bisa muncul kapan saja. Mereka menelusuri jalan setapak yang menuju puncak tertinggi di hutan, tempat pohon kuno yang pernah menjadi simbol kekuatan. Sepanjang perjalanan, Laras mengingat semua yang telah ia alami. Pertemuan pertama dengan sapi bertanduk satu, pertolongan pada makhluk-makhluk lemah, pertarungan melawan makhluk gelap, dan penemuan rahasia hutan. Semua pengalaman itu menguatkan hatinya dan mempersiapkannya untuk ujian terakhir. Tiba-tiba, kabut tebal muncul, menutupi jalan setapak. Dari kabut itu, terdengar suara berat dan menakutkan. Laras, kau telah melangkah jauh, tapi sekarang waktumu tiba. Mata merah menyala muncul dari kabut, membentuk makhluk gelap terbesar yang pernah ia lihat. Sayap hitamnya membentang luas, dan aura kegelapan menyelimuti seluruh hutan. Laras menelan ludah, tapi ia mengingat kata-kata sapi bertanduk satu. Kekuatan sejati berasal dari hati yang murni dan niat untuk melindungi. Ia menempelkan tangan pada liontin sapi bertanduk satu, merasakan energi hangat mengalir ke seluruh tubuhnya. Mira mengeong keras, seolah memberinya keberanian. Sapi bertanduk satu maju,
Tanduknya bersinar semakin terang, menahan serangan awal dari makhluk gelap. Pertarungan dimulai. Makhluk gelap melancarkan serangan dahsyat, menciptakan badai kegelapannya menghempas pepohonan dan tanah. Laras merasakan hentakan itu hingga tulang rusuknya, tapi ia tetap fokus pada energi hati dan liontin yang memancar. Ia menyalurkan semua kekuatan yang ia miliki, menciptakan gelombang cahaya yang menembus kegelapan. Namun makhluk gelap itu terlalu kuat. Laras mulai merasa lelah, napasnya tersengal. Tiba-tiba, ia mendengar suara lembut di kepalanya. Laras, ingat semua yang kau tolong, semua makhluk yang kau sayangi, semua energi yang kau bagikan, itu semua akan bersatu untuk mengalahkan kegelapan. Laras menutup mata, mengingat burung, kijang, kelinci, bunga hutan, bahkan pohon dan tanah yang ia jaga. Ia merasakan energi mereka mengalir ke tubuhnya, menyatu dengan liontin dan cahaya dari sapi bertanduk satu. Gelombang energi itu membentuk cahaya puncak yang lebih besar dan kuat dari sebelumnya. Makhluk gelap menjerit, terguncang oleh kekuatan cahaya yang terpancar dari Laras. Setiap serangan yang dilancarkan makhluk itu dipantulkan kembali oleh cahaya murni yang memancar dari hati Laras. Akhirnya, makhluk gelap itu hancur menjadi serpihan bayangan yang terbang ke udara, lalu lenyap, meninggalkan hutan yang kembali damai dan bercahaya. Setelah pertempuran berakhir, Laras duduk di puncak pohon tertinggi, menatap seluruh hutan yang kini tampak lebih hidup dari sebelumnya. Ia merasakan energi dari semua makhluk hutan, burung, kijang, kelinci, pohon, dan bunga bersatu dengannya. Ia menyadari bahwa inilah keajaiban puncak. Kekuatan sejati berasal dari hati yang murni, keberanian, dan ikatan dengan semua makhluk hidup. Sapi bertanduk satu menundukkan kepala di sampingnya, tanduknya memancarkan cahaya hangat yang menenangkan. Laras merasakan energi hangat itu mengalir ke seluruh tubuhnya, menguatkan hatinya, dan membuatnya menyadari satu hal, ia kini resmi menjadi penjaga hutan sejati. Tiba-tiba, dari arah hutan terdengar suara lembut yang menenangkan. Laras, kau telah membuktikan keberanian dan hati murnimu. Kau adalah penjaga hutan sejati. Gunakan kekuatan ini untuk menjaga keseimbangan, melindungi makhluk-makhluk lemah, dan membimbing generasi berikutnya. Laras menatap sapi bertanduk satu, yang mengangguk pelan. Ia tahu bahwa semua perjalanan, ujian, dan pertarungan yang ia lalui bukan hanya tentang mengalahkan kegelapan, tapi juga tentang belajar menjadi pelindung, penyembuh, dan teman bagi semua makhluk. Saat matahari mulai terbenam, Laras turun dari pohon tertinggi dan berjalan kembali ke desa. Mira tetap di pundaknya, dan sapi bertanduk satu mengikuti dari belakang, menjaga jarak. Hutan kini damai, cahaya memancar dari daun-daun, sungai mengalir jernih, dan semua makhluk kembali ke kehidupan mereka. Setibanya di desa, Laras disambut oleh penduduk yang terheran-heran melihat perubahan pada dirinya. Ia tersenyum, menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang dirinya sendiri, tapi juga tentang seluruh desa dan hutan yang menjadi rumah bagi semua makhluk. Ia tahu, cerita tentang sapi bertanduk satu dan keajaiban hutan kini akan menjadi legenda yang diwariskan, mengajarkan keberanian, kebaikan, dan cinta pada alam. Malam itu, Laras duduk di dekat api unggun desa, memandang bintang-bintang, dan merasakan kedamaian yang mendalam. Liontin sapi bertanduk satu bersinar lembut di lehernya, Mira tidur di pangkuannya, dan di kejauhan, sapi bertanduk satu berdiri di tepi hutan, menatapnya dengan mata penuh kasih. Laras tersenyum, menyadari bahwa keajaiban sejati bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang hati yang murni, keberanian, dan ikatan dengan semua makhluk hidup.